Bais itu terlatih, terdidik. Makanya kita hati-hati sekali waktu saya dengan Pak Agus itu. Sangat hati-hati. Kalau kita tidak bisa megang komandonya dengan baik, dia gigit kita. Saya dengar informasi Pak Ponto itu punya hubungan yang sangat historis dengan Andri Yunus. Oh ya, betul. Kontras dulu dengan Bais itu kawan berpikir kita tuh. Nggak tahu itu kalau ternyata itu orang-orang Denmark dari Bais itu. Wah, Denmark kok bisa lari ke sana? Apa kondisi psikologis yang dihadapi oleh para pelaku ini? Terbayang enggak itu antara kapten dan itu berbicara tentang kontras? Bagi dia, wah ini anak-anak ini akan menghancurkan tentara ini. Ayo kita hancurin. Jauh sebelum itu kan aku juga sudah ngomong di sini. Ya. Perubahan strategis di TNI, pergantian undang-undang, perpanjangan masa pensiun, itu kan mengakibatkan ada api di dalam sekam. Tiba-tiba Bais bintang 3. Apa sekarang coba? Sulit kan cari bintang 3 gantinya? Oh. Kalaupun dapat tidak profesional di intelijennya. Para pamen, terutama kolonel, itu pasti dongkol. Kedongkolan itu berada di luar, ada kalanya mempengaruhi otak di bawah sadar. Sekali ada ketidakseimbangan, itu kerja sudah tidak benar. Kita di intelijen, hal kecil-kecil itu kita sangat perhatikan. Sobat Madlock, hampir 40 tahun ya perjalanan Badan Intelijen Strategis TNI yang mestinya menjadi satu organisasi yang sangat modern, kuat, menghadapi bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara, apalagi di era geopolitik yang sekarang berubah. Tapi tiba-tiba dikejutkan oleh satu kondisi, yaitu penyerangan air keras terhadap Wakil Ketua Kontras, Andri Yunus. Dan itu melibatkan, sampai era ini ya, ada 4 orang anggota Bais. Nah, tentu kita gampang melihat bagaimana institusi intelijen kita ini, yang selama ini dianggap salah satu intelijen yang kuat ya, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, itu menghadapi persoalan ini. Apalagi publik begitu antusias untuk mengungkap masalah ini seterang-terangnya. Nah, untuk melihat itu perjalanan Bais, baik sebagai institusi ataupun dari segi orang-orangnya, dalam menghadapi masalah ini, kita hadirkan Kepala Badan Intelijen Strategis ke-12 ya. Sekarang udah 20 ya Pak Yudi yang mengundurkan diri. Karena Bais ini pertama kali dipimpin oleh Brigjen LB Murdani dan periode ke-12 Pak Laksamana Muda Sulaiman B. Ponto. Selamat datang Pak. Ya, malam. Saya dengar informasi Pak Ponto itu punya hubungan yang sangat historis dengan Andri Yunus. Oh ya, betul. Bagaimana Pak ceritanya? Jadi si Andri ini kan kontras ya. Lah, kontras dulu dengan Bais itu kawan berpikir kita tuh. Sewaktu kepalanya si Haris itu. Sehingga kalau ada penerimaan anggota kontras baru, saya ngajar. Menjelaskan intelijen itu apa, digunakan untuk apa, kenapa harus ada intelijen di suatu negara, itu kita ajar, kasih tahu pada mereka itu. Ya, salah satu ya Andri itu. Gitu. Kontras dengan Bais ada kerjasama. Iya, tanya tuh Haris. Iya. Iya. Jadi apa yang Pak Ya, karena Sulaiman? Karena bagi saya ada orang-orang ini apa sih maunya? Kan kita harus tahu dulu. Oh, maunya begini. Dia juga ke kita kenapa sih? Kita kasih tahu Kak, saya itu begini. Nah, kontras juga kamu apa sih? Oh, ya begini. Jadi kita harus know yourself, know your enemy. Baru you will win a million of war. Setelah kita tahu sama tahu, kita udah tahu Bapak duduk sana, saya duduk sini. Nah, ini bagian saya, itu bagian Bapak. Sama, akhirnya kan di situ. Kalau terjadi perdebatan, mari kita dialog. Kenapa? Apa yang bisa mengganggu? Kan begitu.
Artinya dari protapnya Pak Soleman itu saya bisa membayangkan bahwa kalau melihat seorang Andri, katakanlah dari segi seandainya ya, Bapak yang pimpinan di BAIS, itu akan langsung telepon Andrinya kan? Oh iya. Kau ngapain? Nggak ada Gitu. masalah. Iya. Makanya ketika saya lihat itu apa yang Andri kan bikin itu udah nggak masalah. Makanya nanti ketemu kita ngobrol-ngobrol dulu apa. Cuma sampai itu enggak ketemu, jalannya salah terus. Oh, ada rencana untuk bertemu Oh Andri? iya, ada rencana untuk ketemu. Cuma sisipan terus. Dia ada waktu, saya enggak. Saya ada, dia enggak. Jadi itu tahu-tahu sudah kena itu. Apa perasaan Pak Ponto ketika tahu masalah korbannya adalah Andri? Ya saya kaget juga kenapa harus Andri. Oh Andri. Wah. Waktu itu saya kan enggak ambil pusing siapa, karena siapa sih yang apa Andri ada masalah lain dengan orang, karena nggak tahu itu kalau ternyata itu orang-orang Denma dari BAIS itu. Wah. Nah baru itu loh kok Denma BAIS ya. Nah itu yang menimbulkan ini, kenapa kok Denma kok bisa lari ke sana, kan itu. Tapi jauh sebelum itu kan aku juga sudah ngomong di sini. Ya. Perubahan strategis di TNI, pergantian undang-undang, perpanjangan masa pensiun, itu kan mengakibatkan ada api di dalam sekam itu. Tapi kan tidak itu dianggap satu hal yang normal. Padahal itu mengakibatkan apa? Ketidakseimbangan di dalam kan. Nah, padahal waktu zaman saya, di zaman Pak Agus, keseimbangan apalagi namanya TNI. Beda kan, kita bilang Angkatan Laut, Angkatan Darat. Di dalam Angkatan Laut, di dalam Angkatan Darat sudah pasti laut, darat, darat. Tapi di dalam TNI, ada darat, ada laut, ada udara. Kita harus menjaga keseimbangannya. Kalau semua, kok darat semua sih? Sekali ada ketidakseimbangan, itu kerja sudah tidak benar. Nah makanya waktu kita itu, di TNI, Pak Agus Suartono Panglima itu kita memberlakukan konvensi bahwa antara darat, laut, udara, kita membuat ada 5 darat, 3 laut, 2 udara. Itu untuk posisi penting di BAIS? Semuanya. Seluruh jabatan TNI ya, yang ada di TNI, termasuk di BAIS. Ya. Nah, ketika di BAIS, begitu ada 10 direktur bintang 1, maka 5 angkatan darat, 3 angkatan laut, 2 angkatan udara. Ini kita jaga. Jadi jangan sampai ada 6 aja angkatan darat itu sudah goyang. Ada 3, 4 angkatan laut sudah goyang. Kenapa? Nah itu kita jaga itu. Artinya kondisi sekarang kan nggak begitu? Kondisi sekarang sudah nggak begitu. Coba cek aja, nggak ada angkatan udara kalau nggak salah sepanjang pengetahuan saya. Jadi dari situ saja. Daratnya terlalu banyak ya sekarang? Ya, dari situ aja. Bagi orang, wah kan sama aja. Oh, dalamnya laut biasa diduga, dalam hati siapa tahu. Itu kita jaga betul. Jadi dengan keseimbangan itu saja, itu kan masih banyak masalah. Tapi dengan keseimbangan angkatan itu sudah menyelesaikan satu masalah kan. Nah begitu. Ingat pertama ketika mulai perubahan pangkat itu saya kan sudah bicara. Itu nanti akan bermasalah itu. Kenapa? Para pamen akan melihat. Kenapa kok yang menjadi prioritas itu Pati. Bintang 1 pensiun jadi 60. Bintang 2 61, bintang 3 62, bintang 4 terserah presiden. Prioritas kenapa jadi Pati? Tapi kan dia tidak akan ngomong. Tapi kita yang biasa bermain perasaan kan tahu. Para pamen, terutama kolonel, itu pasti dongkol. Wah. Perwira menengah ya? Iya, perwira menengah, pamen. Berarti saya kolonel 58 pensiun.
kok enak itu yang naik duluan itu dia tambah. Itu kan tidak diperhatikan itu. Nah, bagi kita di intelijen, hal kecil-kecil itu kita sangat perhatikan. Kenapa? Karena kedongkolan itu berada di luar, ada kalanya mempengaruhi otak di bawah sadar kan. Nah, ini saya bisa lihat apa yang terjadi di BAIS, itu pengaruh itu salah satunya. Terhadap pelaku? Terhadap para pelaku itu? Iya. Kenapa? Kalau di badan intelijen, Pak, yang melihat ini satu ini, Pati melihat, Pamen melihat, Pama melihat, masing-masing dengan cara pandangnya sendiri kan. Oke. Penglihatan Pati terhadap ini, wah ini bisa dipakai untuk apa aja. Perguruan tinggi ya? Iya. Pamen melihat juga lain. Pama melihat, itu apa sih? Dia nggak tahu di balik ini ada apa kan, tapi kan melihat. Nah, atas ini harus bisa menjelaskan ini kepada sampai Pamen sampai Pama kan. Tapi kalau sudah putus, apa putus? Dia itu tadi, ngapain sih? Wah, yang enak itu Pati. Dia pensiunnya panjang. Lah, kita Pamen kapan kolonel? Biarin aja. Ketika komunikasi dari Pati ke Pamen putus, Pama jalan sendiri. Ini perwira pertama ya? Pertama, kapten-kapten itu. Iya. Ya. Kapten jalan sendiri. Nah, ini yang terjadi di BAIS kemarin kan. Mereka yang bawa motor sendiri? Dia jalan sendiri. Lah, mungkin si Pamen nggak meneruskan apa dia lah, ya nanti kan mereka aja. Kita juga nggak tahu kapan naik. Kalau dulu kan kita bisa menghitung. Sebentar lagi dia pensiun, pas waktu saya naik. Sekarang nggak bisa. Dia naik lagi 2 tahun. Sakit terus, kapan saya bisa naik? 58, dia game. Padahal yang bintang 1 nanti 60. Masih ada 2 tahun lagi? Masih ada 2 tahun lagi. Ini kan pikiran pendek. Berapa banyak kolonel. Dan kolonel itu disitulah orang, baik fisik, mental, itu dia sedang top-topnya. Gitu. Nah kalau kita salah urus, di dunia yang bikin ribut siapa? Iya. Para tentara. Kolonel. Gringo Honasan. Ya. Idi Amin. Muammar Gaddafi. Kolonel. Untung, Latif. Kolonel. Kenapa? Karena di situ otaknya pas, fisiknya pas. Dia mau meninggalkan itu, dia naik 1 tingkat lagi. Kalau salah urus, ya itu. Apa kondisi psikologis yang dihadapin oleh para pelaku ini? Kan mereka dari 2 angkatan yang memang tidak diurus. Tidak diurus. Jadi dia melihat itu, makanya dia melihat, bagaimana sekarang? Misalkan saya melihat, kawan berpikir, nanti aku telepon Pati. Ya. Pamen sedikit-sedikit, oh ya, kenapa sih dia? Aku yang kasih tahu, dia itu begini. Ya. Tapi yang ini melihat, waduh, hancur TNI ini gara-gara orang-orang ini. Ayo kita hancurin, Mas. Kapten. Ngapain dia? Wah, kok enak itu. Bagi dia, wah ini anak-anak ini akan menghancurkan tentara ini. Ayo kita hancurin. Duduk-duduk dia ngomong siapa? Oh itu dia mau jalan. Ayo berangkat, apa yang ada? Itu ambil air keras saja. Kenapa air keras? Gampang ketemukan. Ada di parkiran. Kan dia tinggal ambil di air aki kan? Iya. Ambil aja, berangkat. Itu orang itu yang bikin kemarin ganggu-ganggu itu rapat-rapat, kan dia yang ganggu. Ayo kita berangkat. Ya. Itulah fungsi Pamen untuk menenangkan orang-orang ini. Apalagi kesempatannya sangat terbatas ya, karena mereka dari AL dan AU. Ya, justru kalau baru lama tidak ketemunya kan kesana kemari dia akan bicara. Dan tidak ada yang nengahi kan. Oh iya benar, ayo kita berangkat. Apalagi Angkatan Laut sama Angkatan Udara. Ya. Nggak tahu banyak masalah di darat tuh, bagi dia cuma tahu itu yang menghambat itu.
Apa? Oh, kontras tambah lagi kontras. Ya, Itu ya. kan Munir dulu itu. Panjang urusannya. Terbayang enggak itu antara Kapten Dahlia itu berbicara tentang kontras? Kayak apa? Dalam suasana emosi yang Dalam sesuatu masih kuat, emosi masih kuat. Dia lihat itu kemarin di Vermont, oh ini orang-orangnya itu. Terbayang enggak kira-kira? karena mereka yang ngadepin di lapangan ya. Iya kan, dia kan di lapangan. Iya. Tidak ada intervensi. Nah, itu kan sudah dari awal ketika undang-undang itu disahkan, saya sudah bicara, kan saya bilang Ya. ini akan ada masalah ini nanti karena penglihatan pendek para kolonel itu. Normal aja kita sudah terlambat, ditambah lagi ada ini, tambah kapan naiknya. Itu akibatnya apa? Apatis jadinya. Sementara kan selama ini kan juga ada informasi bahwa BAIS ini kan punya prestasi yang bagus Loh. dari bidang ekonomi. Masalahnya begini, Pak. Negara manapun negara itu sudah pasti badan intelijennya pasti kuat. Kenapa? Negara kan itu kata Machiavelli itu bagaikan organisme hidup yang makan-memakan. Nah, alat untuk memakan apa? Intelijen. Kontra intelijen. Makanya BAIS itu terlatih, terdidik. Kalau ini tidak diurus, ya itu pistol taruh di meja, diambil orang. Atau pistol itu kita bunuh diri. Tapi tidak mungkin kita membiarkan BAIS itu tidak terlatih. Hancur negara ini kalau kita tidak punya alat organisme untuk saling makan-memakan itu. Itulah sebabnya dia terdidik, terlatih. Makanya kita hati-hati sekali waktu saya dengan Pak Agus itu. Sangat hati-hati. Kenapa? Dia terdidik, dia terlatih, kita tahu. Dan kalau kita tidak bisa memegang komandonya dengan baik, dia gigit kita. Ya. Ya kan? Gitu. Jadi enggak asal jadi. Lalu kita kecilkan, nggak mungkin. Lalu kita kecil, negeri ini hancur. Tapi kita harus bisa memanage dengan baik ini. Satuan ini yang terdidik, terlatih. Kalau kita nggak bisa manage, ya hancur. Entah kemana-mana dia gigit menurut pandangannya dia kan. Sama aja kalau kita pelihara anjing itu kan. Ya. Kalau kita nggak didik dia, menurut dia ini dia gigit. Atau ular sanca ya? Iya. Ular kobra maksud saya. Kobra. Kan bisa dilatih juga. Kan kita latih. Mana? Sama. Ini terdidik, terlatih. Dan kita butuh. Bukan tidak butuh. Ya. Itulah sebabnya memang diperlukan. Jadi jangan dikira asal naikkan aja, pangkatnya naikkan. Nggak bisa, nggak bisa begitu. Waktu Pak Agus Suartono, Ya. Panglima, kita atur baik-baik. Ya informasi. Kepangkatan kita atur. Supaya apa? Jangan ada sedikit saja iri, itu akan bergoyang. Fasilitas juga ya berarti ya? Pak, minimal kan pangkat. Ya minimal pangkat dulu ya. Pangkat dulu. Pangkat sama, ya sudah. Minimal itu. Mana yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, ya sudah. Tapi kan kita mampu, pangkat kan kita bisa atur. Nah, tiba-tiba BAIS bintang 3. Apa sekarang coba? Sulit kan cari bintang 3 gantinya? Oh. Kalaupun dapat tidak profesional di intelijennya. Kalau hanya bintang 3 taruh sana bisa. Tapi dia tidak punya emosional ini hubungan dengan bawah. Apa gunanya dilirik gini aja? Hanya duduk manis begini tapi di bawahnya nggak bisa dikendalikan sama sekali. Itu. Jadi ketika menaikkan BAIS juga bintang 3 ini juga persoalan ya. Masalah. Lah karena waktu saya sama Pak Agus itu kita sudah bicarakan. Gimana pun bintang 3 enggak, Pak. Kenapa? Karena sampai bintang 3 itu orang sudah berpikir saya mau jadi kasat, jadi kasau. Jadi kepala bin. Iya kan? Kepala bin enggak terlalu ini karena di luar struktur. Kita enggak pusing itu. Iya. Tapi di dalam struktur. Tapi kalau bintang 2 kita sampai bintang 2 tak profesional. Dari bintang 2 masih pingin jadi bintang 3. Ada
urgen, ada apa, ada eager-nya. Tapi kalau sini sudah sampai bintang 3, otaknya saya duduk manis biar calon kasat, calon kasau kan Ya, ya. kan gitu. Untuk bintang 4 ya, kepala Untuk staf. bintang 4. Habis itu panglima. Ya sudahlah, Bang, nggak usah jauh-jauh. Nggak Minimal jauh-jauh ya. itu dulu. Betul. 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 Nah, sehingga apa? Ini sudah nggak dipikir. Tapi kalau dia bintang 2, begitu bintang 2 ini hilang, kita cari naikkan bintang 2 banyak. Mantan Aspam, Kadispam. Gampang. Profesional loh, bukan gampang. Yang masih profesional kan banyak sekali. Aspam, Kadispam. Itu masih, sekarang apa sudah namanya? Asintel Panglima, Asintel Kasal, Kasat, Kasau itu aja Asintel udah 3. Wah, Asintel bintang 2, Asintelnya bintang 1, Waas. Itu sudah dapat, gampang untuk cari naikkan di bintang 2, profesional masih. Tapi begitu cari bintang 3, cari dari mana? Artinya dulu kepala-kepala BAIS ini kan orang yang dekat dengan panglima ya, karena menjadi bagian dari ringkasannya panglima. Pasti. Artinya cara berpikir panglima pun dia paham untuk kondisi negara. Betul. Makanya kita jangan membuat, itulah sebab dulu ketika Pak Beni kan, nanti Pak Beni dari Brigjen. Kan bintang 4 karena beliau jadi panglima. Ya. Baru kan jadi bintang 2 habis itu. Ya. Bintang 2 terus, baru dinaikkan lagi bintang 3 waktu Pak Yan. Turun lagi bintang 2. Terus barusan lagi naik bintang 3 sampai sekarang itu. Itu kan. Nah ini nggak dikaji. Nah, waktu dengan Pak Agus Suartono kita kaji. Bagaimana PON bisa? Karena waktu itu pun kalaupun aku kalaupun BAIS bintang 3 pasti aku digeser, bukan aku, karena tidak mungkin, kita tahu diri. Teknik tidak akan jadi kasal kan, padahal di angkatan laut bintang 3 kan calon kasal. Lah kalau calon kasal ya pelaut lah bintang 3 aja. Kan gitu. Ya sudahlah bintang 2 aja. Tapi kan profesional. Karena ini satuan profesional, tidak main-main. Dan profesional bukan profesional hanya gara-gara profesi, tapi ada hubungan chemistry. Bukan asal jadi. Itu. Selama ini kan orang-orang BAIS ini juga yang digunakan oleh BIN ya? Ya, BIN kan selang pinjam, pakai kita silang saling itu. Kalau BIN kurang, pakai dari ini. BAIS? Dari BAIS. Karena ada pendidikannya kan yang ditempuh? Kan sama pendidikannya. Kan sama. Cuma dia ada di sana, ini di sini. Dari sini kita geser sana. Kan itu aja. Nah, BIN daripada dia didik juga susah, ambil aja dari sini. Mau kemana sudah kelamaan, geser ke sana. Kan gitu. Toh nanti dalam operasi yang dicari nggak jauh-jauh bedanya juga. Sudah saling tahu. Jadi nggak ada masalah. Tapi pembinaan personil itu betul-betul kita harus membina, mengatur supaya itu tadi. Anggota yang di dalam itu merasa betul-betul sama. Tidak ada merasa dia dilebihkan dari yang lain. Kan gitu. Ada nggak pengalaman Pak Laksamana menghadapi peristiwa yang kira-kira mirip dengan ini? Nggak ada. Karena menurut diatur ya? Aku 15 tahun di sana gimana? 15 tahun? Selama 15 tahun nggak ada sama sekali ya? Iya, kan tahu ke sana kemari. Saya masuk BAIS itu kan 96. Let call. 96. Terus nanti meninggalkan keluar BAIS sebentar, 2008. 2008 aku jadi Waspam, sampai Aspam 2011 balik lagi sampai 2013. Gitu. 15 tahun. Sama sekali nggak ada program muda pertama yang seperti ini ya? Kan komunikasi, makanya bilang kan komunikasi. Kita bagaimana berkomunikasi. Dan relatif waktu itu kan juga di intern teknik kan juga tidak terlalu banyak terjadi pergolakan. Nah, ada kepangkatan yang ditahan itu kan karena dari 55 jadi 58, diperpanjang. Tapi itu kan semua sama, jadi nggak ada masalah. Karena sama. Kalau ini kan tidak. Sehingga
itu ada memang ini ada kalanya hal kecil-kecil, "Ah, nggak apa-apa kok," orang-orang iya, di mulut begini dia ada, tapi dalam hatinya itu nanti akan keluar dari berupa pekerjaan. Hmm. Karena bagaimanapun yang namanya di TNI, mayoritas itu dari akademi, Hmm. angkatan bersenjata. Nah, akademi kita sudah masuk sama-sama, dididik sama-sama. Hmm. Loh kok bisa ini dia lebih dari saya gitu. Ya. Itu. Kita Pak Gus Hartono, oke Pon. Kita masuk Mabes TNI sama-sama, keluar sama-sama. Itu. Sekarang apa? Sama-sama pensiun kan. Hmm. Itu udah, gitu kan kita semangat. Karena beban pekerjaan Pak Laksamana waktu itu kan Itu. mengejar teroris ya. Oh sama, ke pekerjaan Bais kan dari zaman Pak Benny Murbalani sampai hari ini kan sama. Itu yang diucapkan oleh Presiden bahwa ini Iya. pelakunya teroris. Kok justru Bais yang mengadopsi itu? Intelijen kan pada dasarnya teroris. Tugas pokoknya apa? Infiltrasi, sabotase, teror. Wow. Iya kan? 3 itu. Ya. Tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh satuan lain selain intelijen. Melaksanakan infiltrasi, setelah infiltrasi dia sabotase, hasil sabotase itu mendatangkan rasa takut kan teror. Usman Harun contoh. Ya. Apa yang dia lakukan? Infiltrasi, sabotase, dicap teror. Meninggal. Ya, ketangkap, Digantung nasib, di Singapura risiko. ya. Tapi pada dasarnya kan 3 ini, memang itulah dilatih si intelijen. Ya memang. Kalau dibilang ya memang tugas itu ilmu yang diajarin gimana. Akhirnya Usman Harun ini Bais ya, badan intelijen ya, Badan intelijen dia. yang sabotase di Ya, dia Singapura. kan menginfiltrasi masuk. Dia sabotase, hancurkan itu. Hasilnya kan jadi teror. Dia dianggap teroris kan? Iya benar. Ketangkap. Tapi ketangkap, nasib. Sama Singapura ya. Iya. Tapi kalau dia lolos, tapi bagi Singapura tetap kan dia itu adalah teroris. Ya. Bagi Indonesia pahlawan. Gimana? Ilmunya sama. Jadi kalau ya memang intelijen dilatih untuk itu. Lalu apa tidak boleh? Ya kalau tidak punya itu kita tidak punya senjata. Itu adalah senjata. Apa bedanya dengan pisau? Kita bikin pisau bisa dipakai untuk sana, bisa pakai untuk diri sendiri. Sama dengan intelijen. Tapi minimal jangan sampai kita digigit oleh pisau itu sendiri. Ya. Makanya kita jaga baik-baik. Bagaimana bin persnya, bagaimana bin lognya, logistiknya, semua teratur. Nah, aku bisa bicara karena waktu kita itu kita atur benar. Kepangkatannya kita atur, keseimbangan angkatan kita atur, semua itu diatur. Tidak akan ada sampai penempatan atas pertahanan, atur semua 532, 532 ingat? Atas pertahanan di negara lain ya? Iya, semua atas 532 perbandingannya itu. Kecuali ada angkatan yang tidak bisa memenuhi apa sah. Nah kalau itu kita isi dengan yang lain. Tetapi untuk menjaga keseimbangan itu supaya terjadi harmoni, itu salah satu begitu. Lah sekarang aturannya sudah tidak harmoni, ya susah. Ada nggak dampak dari salah satu pekerjaan Bais ini kan sekarang kan di masalah ekonomi nih, masalah tambang, tanah, macam-macam kan juga banyak memberikan kontribusi. Ya banyak orang dia di mana-mana dia tahu kok. Ya. Jadi mau di mana tahu dan jangan lupa pekerjaannya kan dia membuat peta wilayah. Kan di situ 9 komponen strategi, 9 komponen mulai dari sejarahnya wilayah itu, angkutannya bagaimana, hutannya ada berapa, kan itu dibuat catatan, ada lengkap semua. Itu. Jadi ketika dia ke sana, oh iya di sini. Ya tahu. Jadi tinggal mau dimanfaatkan untuk siapa. Bahkan waktu Pak SBY sampai sembako 9 harga bahan pokok itu sembako di seluruh pasar induk di Indonesia itu laporan pagi dan sore kita. Jam 8 pagi dan 8 sore. Iya, baik. Harga sembako.
di seluruh pasar induk di seluruh provinsi, seluruh Indonesia. Jam 8 pagi, jam 8 malam, laporan istana. Tuh. Informasinya juga yang Samintan itu juga tentang Iya. informasi bias. Baik, kan tahu kita. Ini hutan itu siapa yang ngutik-ngutik? Ya dia. Ya kalau KPK hanya tahu uangnya. Tapi kalau anak Bais kan tahu itu hutan itu ada izinnya nggak ada. Ya udah selesai kan. Makanya sekarang diambil sama jaksa. Ya kan ambil di jaksa. Artinya itu yang memberikan informasi Bais Ya ya? Bais. Bais menginformasi. Kenapa? Karena kita ada di mana-mana. Mulai dari desa sampai di New York. Gimana? Itu. Ada semua. Itulah sebabnya kita jangan sampai kita itu salah urus sama orang-orang ini. Jangan sampai mereka itu merasa ditelantarkan atau merasa tidak adil, apa itu, diapain itu, merasa dibuat ketidakadilan itu. Itu. Nah, untuk membongkar masalah ini supaya sampai ke akar masalahnya, itu apa yang harus dilakukan terhadap kasus? Karena kalau ini, cuma saya tidak tahu ya, yang pelaku ini sudah pernah mendapat pendidikan intelijen atau belum, juga saya tidak tahu. Tetapi apabila hal itu terjadi bagi anggota yang pernah mendapatkan pendidikan intelijen, maka sulit untuk mendapatkan ke atas. Karena dia langsung dia kan sudah tahu prinsip berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Dia sudah tahu ini. Dan ketika dia ketangkap begitu, dia sudah tahu dia tidak akan dibela oleh atasnya. Dan dia juga sudah tahu apa jawabannya. Itu mau-maunya saya. Kalau dia pernah mendapatkan pendidikan intelijen. Kalau belum, nah dia bisa cerita siapa yang nyuruh, siapa yang ini. Nah itu saya tidak tahu itu. Kalau itu. Apa pengadilan militer bisa mengungkap itu? Nah itu pertanyaan saya tadi. Sepanjang dia tidak pernah mendapatkan pendidikan intelijen, bisa. Tapi kalau dia pernah mendapatkan pendidikan intelijen, tidak akan pernah bisa. Korsanya, jiwa korsanya ya? Bukan, dan dia sudah tahu. Iya. Apapun jawabannya, pertama dia sudah merasa saya gagal. Kalau gagal ya itu tanggung jawab saya. Dan pasti dia akan bilang, itu maunya saya. Tidak ada yang nyuruh. Itu aja. Berhenti di sana? Berhenti. Apapun jawaban saya tidak tahu. Yang itu mau saya. Itu kalau dia pernah mendapatkan pendidikan intelijen. Tapi kalau belum pernah, bisa saja dia menyanyi. Itu. Tapi kalau dia pernah mendapat itu, saya sangat yakin dia akan bilang itu atas inisiatif saya sendiri. Itu. Kalau penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Bais untuk mereka gunakan untuk rapat segala macam itu bagaimana? Itu bukan hal yang luar biasa, memang itu biasa itu. Daripada ketemu bikin, kan tempatnya juga sedikit itu. Daripada gabung, kan kita kompartementasi. Safe house-nya ya, safe house itu? Itu safe house itu. Safe house itu kan bisa di mana aja, bisa disewa, bisa rumah-rumah yang tidak dipakai. Itu kan bisa dipakai. Jadi kalau menurut saya itu bukan hal yang luar biasa. Tempat itu udah sangat terbatas. Banyak jumlahnya terbatas. Tempat-tempat seperti itu. Terbatas, sangat terbatas. Dia mau ketemu di mana? Nggak mungkin dia ketemu di kantor di Kalibata. Di Kalibata sudah penuh dengan administrasi harian. Padahal dia keluyuran ke sana kemari. Nah dia kalau keluyuran pakaiannya nggak jelas segala macam. Nggak mungkin di dalam satuan yang betul-betul satuan normatif itu pakai dinas ini segala macam yang teratur, kan nggak mungkin. Itulah sebabnya memang banyak operasi atau operasi-operasi seperti begitu itu di luar kita namanya safe haven namanya. Safe haven. Ya, safe haven. Padahal itu tempat pertemuan aja. Itu apa? Untuk menghindari kantor yang
penuh disiplin militer itu. Ya, ya. Kan kita juga tidak menginginkan itu kantor disiplinnya rusak hanya gara-gara orang-orang ini. Jadi ini dualisme profesionalisme Bais kan di situ. Satu saat dia bisa jadi amburadul, satu saat dia harus sesuai aturan militer yang penuh dengan kedisiplinan. Tapi saat-saat tertentu dia harus pakaiannya nggak jelas. Nah, untuk begitu, daripada Kabais salah lihat, ada kalanya saya aja mana ini siapa nih rambutmu kok nggak jelas ini? Ternyata sedang menyala. Dan itu saya alami. Ini orang kok bajunya coba. Oh ya. Ya jangan sinilah kamu. Nah, itu. Ya. Kita aja risih lihat, jangan sini. Ya akibatnya apa? Ya bikinlah di luar safe haven itu. Kalau nggak ada rumah ya sewa. Kalau itu ya dipakai itu kan itu dulu tempatnya tempat saya itu ke Kabais waktu saya itu. Itu di sana? Iya, wah jauh. Brawijaya? Brawijaya itu sana. Oh sempat waktu saya Kabais kan berkantor? Mau dijadikan rumah dinas kan saya rumahnya kan jauh di sana di Cikarang. Ya. Sudah di situ aja. Tapi lihat ke sana, daripada ke situ ke rumah sendiri aja lah. Ya. Kurang nyaman juga Kurang ya. nyaman Melihat begitu banyak orang ya. Lihat orang banyak ya, enggak. Daripada akhirnya kan ibadah kosong. Ya. Ya dipakailah untuk itu. Jadi itu bukan hal yang luar biasa, udah biasa lah begitu itu. Untuk ini di luar Andre ya, kita bicara Bais, kepala Baisnya, kan sekarang belum di tempat itu, belum ada calon segala macam. Dari persepsi Pak Laksmana sendiri apa bisa diturunkan lagi ke bintang 1 atau bintang 2? Kalau saya kalau mau profesional ya bintang 2. Asitoh tidak mengurangi kewibawaan seorang Kabais kok. Tetap kemana-mana diundang. Saya diundang kemana-mana. Tetap yang diundang itu Kepala Badan Intelijen Strategis. Pangkat baru yang kedua. Mau pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3. Tetap judulnya Kepala Badan. Jadi kenapa kita harus memaksakan kenaikan pangkat itu apabila menimbulkan gejolak? Kan itu. Kepala badan kan ada badan intelijen, ada badan Babinkum, ada Babek, ini kan badan sama semua. Kenapa harus satu dibikin begini, bikin begitu? Itu loh ya kalau saya ya, saya selalu mengukur itu dari nurani, bukan dari nurani, itu dari apa itu kalau bilang alam bawah sadar seseorang bahwa seseorang itu ketika dibuat sesuatu yang tidak seimbang, akan terjadi ketidakseimbangan. Dan itu akan berpengaruh pada pekerjaannya. Karena itu di bawah alam bawah sadar. Jadi hal-hal yang terlihat itu minimal itu sudah seimbang. Sehingga pekerjaannya juga akan seimbang. Tapi kalau dari situ sudah terjadi ketidakseimbangan, itu akan berpengaruh kemana-mana. Itu. Sekarang kan orang seperti bebas merdeka ini untuk mengkritik Bais dan segala macam. Banyak sekali di sosial media. Soal institusi intelijen kita ini sangat amburadul, parah, negara dunia ketiga. Ini apa contingency plan-nya nih? Bagus lah kalau tahu itu nggak bagus. Kan berhasil tuh. Ya. Ya memang bagus lah. Tidak tahu isinya yang sebenarnya seperti apa kan. Oke. Ya, Kan saya itu. dapat. Artinya situasinya masih sangat baik ya, masih bisa. Kan semacam apa ada situasi demoralisasi. Nah itu yang harapan saya tidak, kalaupun ada ya jangan terus-terusan kan. Kalau bilang tidak juga saya tidak jujur. Karena apa yang terjadi sekarang ini bisa akibat dari itu tadi. Masalahnya sejak awal saya sudah, kan kita ngobrol sama orang-orang. Nah namanya kalau ngobrol santai, celetukan-celetukan itu keluar kan tidak sadar. Tapi kalau ditanya, kamu bagaimana? Oh enggak ada apa-apa. Ini pasti orang kalau ditanya frontal begini, dia enggak apa-apa kok ini begini. Jadi kita bekerja di normatif yang bayang-bayang. Tapi kalau kita lagi ngomong santai kan keluar
keluar itu unek-unek itu. Nah, dari situ kita menangkap. Makanya ketika undang-undang itu pertama dimunculkan, kan saya sudah bicara, ini akan masalah ini. Kenapa? Karena di BAIS itu tadi, jumlah angkatan aja kita jaga sedemikian rupa kok. Coba. Jumlah angkatan. Jumlah angkatan itu kita jaga untuk menjaga keseimbangan. Apalagi kepangkatan. Dengan ada jumlah itu akan begini, goyang dia. Dan itu tidak akan terlihat. Tidak akan muncul, tapi bisa terasa. Kalau kita bisa lihat. Ya ini, contohnya salah satunya sekarang ini. Itu. Artinya ini kan blessing in disguise juga untuk memperbaiki BAIS ya? Ya sebenarnya ini saatnya memperbaiki. Nah, sekarang kan bingung sendiri coba. Misalkan karena sudah bintang 3, kita cari bintang 3 kan? Begitu dicari bintang 3, tidak punya chemistry ke bawah, what for? Bintang 2. Nah, mau nggak mau kan cari bintang 2 lagi kan? Tapi bintang 2 harus di bintang 3 kan? Nah, pertanyaannya, apakah bintang 2 yang terus ini memang pantas untuk jadi calon kasat? Calon kasal? Karena tidak mungkin dia hanya taruh bintang 2, jadikan bintang 3 tanpa pertimbangan ini adalah untuk calon kasal. Kasal. Akan lari ke sana ya? Ya iyalah. Untuk apa aku taruh bintang 3 lalu ada pencalonan terus dia tidak ikut? Kan gitu. Iya. Yang jelas begitu situ, Angkatan Laut bintang 3 nggak akan dapat teknik ditaruh di situ bintang 3. Nggak mungkin. Ya, betul. Itu. Nah, dengan begitu. Para spesialis ya? Lah, begitu orang teknik, kalau KBAIS itu bintang 3, orang-orang teknik kayak aku, ngapain aku kerja baik-baik? Nggak akan bintang 3 kok. Aku nggak akan jadi KBAIS. Iya. Iya kan? Itu. Tapi karena itu bintang 2 masih bisa lah. Dari bintang 1 di bintang 2 kan? Di bintang 1, bintang 2. Ya, oke. Jadi ada korps apa kan masih bisa. Tapi begitu itu bintang 3, dari Angkatan Laut sudah pasti tidak akan ketemu korps teknik, korps elektro, untuk jadi KBAIS. Nggak akan ketemu. Kenapa? Karena bagi Angkatan Laut untuk bintang 3 calon kasal itu. Oke. Nah itu kan sudah membuat apa? Itu kan membuat ketidakadilan. Tuh. Antar angkatan ya? Iya. Sementara di angkatan darat banyak. Belum tentu. Belum tentu juga. Okay. Belum tentu juga. Di Angkatan Laut saja sudah seperti itu. Yang jelas begitu bintang 3 korps administrasi, apa kalau sekarang judulnya supply, teknik, elektro, sudah nggak mungkin. Marinir masih bisa mungkin. Marinir dan pelaut. Tapi 3 ini sudah pasti nggak bisa. Lah kalau dia sudah nggak bisa, padahal 3 korps ini yang banyak ada berkecimpung di intelijen. Ya sudah, ogah-ogahan dia kerja ngapain, aku nggak pernah sampai di atas kok. Tuh. Ya. Ini memang kadang-kadang faktor X seperti ini tidak dipertimbangkan. Tapi bagi saya itu selalu saya pertimbangkan. Makanya dengan Pak Agus saya selalu bilang waktu beliau jadi panglima, nggak bisa Pak. Faktor X begini, X itu walaupun 0,00 ya X itu mempengaruhi hasil. Ya. Sehingga apapun yang bisa kita bikin terlihat itu seimbang, mari kita bikin. Sehingga kalaupun ada, itu dia tidak akan terlalu besar pengaruh. Daripada tidak sama sekali. Itu. Komunikasi antara lembaga BAIS ini dengan para, katakanlah, veteran seperti Pak Laksamana masih ada? Itu juga yang saya rasakan hari ini sejak sebelum COVID terakhir sudah tidak pernah ada pertemuan. Biasanya itu halal bihalal ketemu, Natal ketemu, ada. Tapi sekarang enggak. Sudah 5 tahun terakhir ini tidak pernah halal bihalal, tidak pernah ada kumpul Natal. Jadi tidak ada komunikasi. Kalau dulu halal bihalal, oke. Natal, oke.
golf bulanan dengan BIN, oke. Situ kita ketemu. Kalau sekarang mungkin golf, mungkin masih ada golf. Tapi golf kan tidak banyak yang ikut. Hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau halal bihalal kan banyak. Ah, ini kayak begini biasanya halal bihalal. Nggak tahu sekarang kok sampai hari ini belum. Nah itu. Ada ketersumbatan ya komunikasi. Ada komunikasi. Ya jujur saya harus katakan bahwa sejak mau sebelum Pak Kesenda itu sudah tidak pernah ada lagi. Padahal itu forum untuk bertukar komunikasi, berketemu, menggosipkan Andri misalnya kan, ngapain bicara Andri ya? Memang ada kalanya. Ya. Informasi itu kan tidak muncul ketika informal. Iya. Formal begini belum tentu keluar. Betul. Tapi dalam situasi informal itu ketemu keluar itu berita-berita itu kan. Dalam biografi banyak perwira kan kita banyak jenderal kan itu yang kita lihat. Nah sekarang ya itu memang boleh dibilang sudah tidak pernah ada lagi. Nah itu. Jadi dulu kita merancang itu, termasuk waktu itu kita merancang di Kemhan itu, dir Serahan, itu kita sudah atur itu merancang. Dir Serahan itu paling tidak dia mantan kepala Aspam taruh di karena Dir Serahan itu rancangannya itulah adalah intelijennya Kemhan. Nah, sehingga dari intelijen Kemhan itu dia paling tidak dari Aspam ini yang sudah ini taruh ke sana, diputar lagi. Jadi bisa ada komunikasi terus. Nah, tapi waktu itu setelah Pak Dadi Susanto pergi diganti Pak Tipe, nah, sudah bukan orang Intel. Nah, mulai rusak di situ. Putus komunikasi. Kementerian Pertahanan juga ya? Terjadi ya? Itu Dir Serahan. Kan saya ikut membuat ini Kemhan waktu begitu pisah dari ABRI, Kemhan jadi, kan saya ikut bikin. Saya kolonel baru itu. Jadi, mulai apa itu Dir Serahan, Dir apalagi yang ada Pak Yuwono ya? Jadi yang sebelumnya, waktu ini bukan Pak Yuwono. Yang PKB itu ya? PKB. Matori Abdul Jalil. Iya. Oke. Waktu Pak Matori menjadi Menhan, Gus Dur. Iya, Gus Dur. Nah, saya di BAIS, tapi kan komunikasi. Jadi karena kolonel baru kan kita bikin itu apa saja organisasi yang ada di Kemhan itu kan. Mulai Dirjen Kuathan, Dirjen, nah terus intelijen. Nah waktu itu kalau pakai intelijen kan orang alergi. Iya. Dipakailah Dir Serahan itu. Jadi Dir Serahan itu pada dasarnya adalah intelijennya Kemhan. Desainnya itu. Karena kan ada Dir Kuathan, Dir Pothan, Dir Renhan. Ada perencanaan, ada kekuatan, ada pot. Nah, ancamannya mana? Dir Serahan itu. Tapi karena zaman itu intelijen itu dimusuhin, kan diidentikan dengan Orde Baru ya. Orde Baru dipakailah namanya Serahan. Nah, Dir Serahan yang pertama itu Pak Derajat. Nah, Pak Derajat itu adhan dari Cina ditarik, jadilah di sini. Akhirnya beliau jadi dubes di Cina. Pak Derajat pergi, diganti Pak Dadi Susanto. Dengan harapan, nah begitu Pak Dadi pergi, diganti Pak Tipe. Nah, di sini mulai kacau. Setelah Pak Tipe sudah lupa kalau ini adalah tempatnya intelijen. Akibatnya apa? Putus dengan hubungan dengan BAIS. Kenapa putus? Bagi BAIS surat ini rahasia, sampai di sana jadi tidak rahasia. Karena surat dari BAIS yang kena somasi BAIS. Nah itu akibat dari perbedaan cara pandang. Di sini tidak melihat surat ini rahasia lagi, dia buka. Padahal bagi kita masih rahasia, kena somasi lah BAIS. Dari situ akhirnya kita putus hubungan, marah lagi Kemhan, kenapa BAIS putus lah, kan itu. Itu banyak memori intelijen. Nggak tahu sekarang ini sudah sambung lagi enggak dengan Serahan ini.
Nah, gara-gara namanya serahan, akibatnya Kemhan sendiri merasa saya kok tidak punya intelijen katanya. Karena intelijennya bagi mereka kalau tidak ada kata intelijen maka bukan intelijen. Nah ini kan konyol lagi. Itu. Jadi kalau kita mau menata ya termasuk serahan ini harus ditata masuk sehingga terjadilah alur penempatan ini. Itu. Ya, saya ingat juga bahwa ya jadi saya ingat juga memori saya jadi analis ya segala macam ya. Memang Direktur Bais ini kan punya hubungan yang sangat baik dengan para analis, aktivis dan segala macam. Oh iya jelas. Tiap Lebaran saya kirimin batik malah itu. Artinya padahal kita kerjanya mengkritik intelijen. Ya justru itu disitulah bagaimana dia kemampuan seorang analis itu untuk bisa melihat bahwa perbedaan pendapat itu adalah kawan berpikir. Disitulah kebatangan seorang analis. Dari betul-betul dia yang di lapangan yang kaku keras begitu, sekarang dia harus bisa melihat kok ada orang berpikir. Dan kan saya alami. Bagaimana ini orang kok lihat seperti ini ya. Bukan saya melihat saya zaman kapten beda pandangan sedikit, tangan langsung tok. Ini harus berhadapan. Saya harus berhadapan waktu itu dengan Pak Agus Fadila. Itu kan kritik tentara terus. Tapi akhirnya kita coba, kenapa sih apa yang akibatnya malah saya sekolah hukum gara-gara Pak Agus Fadila. Oh, karena orang kok lebih pintar dari gua. Ya, itu dia. Itu Pak Agus Fadila itu. Iya. Karena kita kan terjadi komunikasi. Saya ingat betul waktu saya kita mau ke Helsinki, mau ke Oslo dengan Pak Agus Fadila. Keding, itu hati-hati itu, anti militer itu Agus Fadila itu. Saya berangkat, ikut kita satu pesawat, selama jalan sama-sama, ya kan akhirnya apa? Terjadi komunikasi kan. Dia bilang A, kita bilang B, A, B, akhir aku kok kalah, udah kamu sekolah hukum banyak. Kan itu. Jadi punya memang, ketemu Agus Fadila, ketemu akhirnya Haris. Oh, oke. Itu. Jadi begitu aku sudah lihat, kita sudah bisa ada perbedaan pendapat, sudah bisa tidak lagi kuat-kuatan, tapi terjadi komunikasi kan, Harislah dibawa. Nah itu mulainya itu. Nah di situ kita terjadi, makanya begitu saya bikin tulisan saya tentang hak asasi manusia itu, yang dibilang Haris itu, gara-gara itu. Itu pengalaman saya dengan kontras itu. Oke. Jadi apa? Komunikasi. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak Laksamana. Untuk Andre Yunus sendiri apa pesannya Pak Laksamana? Kan belum sempat datang ya? Iya, memang aku belum sempat datang. Jadi untuk Andre ya mohon maaf saya bagi ini tidak bisa mengurus ini karena saya juga sudah terlalu jauh dengan si adik-adik ini yang ini begini, ya mudah-mudahan yang kalau memang betul-betul ini ada yang memerintah untuk membuat itu ya bisa ditemukan di pengadilan nanti kan seperti apa. Apa yang dikatakan Pak Prabowo juga bilang harus ketemu, ya kita lihatlah sejauh mana Presiden mengawal ini supaya sampai ketemu yang memerintahkan, kalau memang ada yang memerintahkan, atau apakah ini kebodohan apa ya, mari kita tunggu. Karena ini sudah bergeser, sudah masuk ke pengadilan, ya kita tunggu hasil pengadilannya seperti apa. Mudah-mudahan yang terbaik itu bisa ditemukan. Siapa yang nyuruh, apa motivasinya menyuruh itu, dan lain-lain. Tapi apa yang disampaikan si Andri sebenarnya, salah satunya kan, ya ini pangkat ini kan salah satunya. Oke. Sebenarnya sama ya, pemikiran. Apa yang kenaikan undang-undang TNI kan itu. Masalah yang sepanjang saya tahu, salah satunya itu adalah perpanjangan usia pangkat, dan yang kedua, penempatan di luar struktur, yang dimana saya justru menjadi ahli dari pemohon terhadap itu. Coba gimana? Yang seirama dengan
apa yang disampaikan oleh si Andri. Ya. Ya kan? Nah, kalau tahu seperti ini kan saya bisa bilang sama ini, kalau itu yang kamu harapkan gini loh masalahnya. Nah, itu kalau bagaimana atas menjelaskan bahwa kalau mereka tidak setuju terhadap ini, itu apa? Kenapa? Ya mari kita jelaskan. Nah, bukti terasi toh saya dari ahli pemohon. Ya, ya. Gimana coba? Itu. Setidaknya ya mereka harus memahami itu juga ya bahwa Nah, iya. ada Pak Soleman, ada Kan yang lainnya juga. saya itu dari ahli pemohon. Bagaimana yang untuk supaya 15 ini, bagaimana status 15 ini yang dimintakan supaya tidak semua, kan itu saya harus menjelaskan. Dan saya bukan menjelaskan dari pihak militer. Ya. Saya menjelaskan dari pemohon. Nah, coba. Supaya jelas identitasnya. Biar jelas kan apa sih di sini. Itulah pentingnya bagaimana kita bisa menjelaskan, bisa dimengerti. Itu. Oke, Pak Manto. Ya. Sobat Marilog, beliau ini selain memang kita tahu juga menjadi penasihat hukum untuk masalah-masalah yang lain di ranah sipil. Kalau sangat memperhatikan kondisi mental, intelektual dan jejaring yang dimiliki oleh kawan-kawan aktivis. Ya. Jadi ini seorang intel yang sangat aktivis sampai hari ini. Kita berharap Pak Ponto dan juga terutama Andrinus ya untuk segera pulih dan teman-teman juga kita bisa memulihkan lagi bukan hanya masyarakat sipil, tapi memulihkan institusi Badan Intelijen Strategis agar bekerja sesuai dengan nilai-nilai profesional dari seorang intelijen negara, intelijen yang terutama untuk kepentingan militer. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Yes.